Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anda mengikuti meeting pada hari ketiga. Pada saat ini saya akan membahas momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Kami harapkan Anda sudah membaca video yang sudah kita kirim dengan contoh-contoh soal sebagai tugas. Maka pada hari ini apabila Anda mengalami kesulitan atau mungkin enggak jelas, bisa langsung ditanyakan, gitu ya. Pada saat ini saya akan bicarakan dulu adalah momentum sudut. Ya. Oke ya. Sebelum kita membicarakan momentum sudut, kita harus tahu apa yang mau kita bicarakan di sini. Gitu loh. Kalau kita nggak tahu arti di dalam momentum sudut, maka tidak akan tahu apa yang akan jadi pembicaraan. Ya. Sekarang saya tanyakan dulu, apa arti dari momentum? Puntiran atau putaran? Puntiran atau putaran itu adalah definisi dari momen. Ya, benar ya. Baik Anda mengucap gitu ya. Yang ditanyakan adalah momentum. Ya Pak. Arti daripada momentum apa? Kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. Ya, jadi momentum itu kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. Ya, biasanya itu dirumuskan, kamu di kelas 10 kan sudah ada itu, bahwa momentum di kelas 10 itu disimbolkan dengan P sama dengan massa kali kecepatan. Ya. Sekarang yang kita bicarakan apa? Sudut. Nah, kalau kita mendengarkan kata-kata sudut, itu selalu Anda tahu sudut itu selalu berasosiasi dengan berputar. Ya, sudut itu berputar. Gitu loh. Jadi momentum sudut kecenderungan untuk menghentikan gerak benda yang berputar. Oke. Kalau ini pada momentum itu Anda kenal, itu disimbolkan dengan P. Itu momentum, itu simbolnya P. Ya. Tapi kalau momentum sudut itu simbolnya L. Ya. Maka ini dirumuskan. Ya.
L sama dengan R cross B. Cross itu perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor. Atau nanti langsung kita biasanya dihasilkan RP kita aja langsung atau PR. Oke ya. Ini dirumuskan itu. Nah, ya rumusan ini. Nah, di mana L-nya adalah momentum sudut, P-nya momentum. Ya. Selanjutnya R-nya R-nya itu jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak momentum itu terhadap pusat putar. R itu jadi jarak momentum itu terhadap pusat putar. Dengan R-nya itu dan jarak dan pusat putar. Oke. Ya. Oke. Sekarang akan kita tuliskan hubungan dulu. Hubungan gerak translasi dan gerak melingkar. Gerak translasi itu adalah gerak lurus ya. Translasi itu bergeraknya gerak lurus. Ya, translasi itu gerak lurus. Nah, maka ini kita dapatkan lagi. Sini untuk nomor ya, tabel. Terus apa? Ini kurang jelas apa? Saya masih nyari. Ya, gerak translasi, gerak rotasi, terus apa? Hubungan. Nomor 1, kamu telah mengetahui ada gerak translasi itu dikenal dengan S. S ini adalah jarak tempuh ya. S ini jarak tempuh. Terus gerak rotasi itu dengan theta. Nah, banyaknya putaran. Ini banyaknya putaran. Sudut yang ditempuh. Hubungannya bagaimana? S dengan theta. Bahwa S itu sama dengan theta R. Itu loh. Terus yang nomor 2, setelah kata S kita ada V. Ini adalah kecepatan linier. Di sini gerak rotasi ada apa? Omega. Kenapa bagus omega nih? Omega. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Ya. Kalau sudut yang disebut dengan kecepatan radial. Hubungannya apa? V sama dengan omega R. Yang ketiga, kita kenal
A. A itu percepatan linear. Di sini ada alfa. Apa kurang ya? Alfa itu percepatan sudut. Ini mau ada masuk, coba kita cek dulu. Ya. Nah, hadir. Kita lihat lagi. Nah, hubungannya bahwa A itu sama dengan alfa R. R jari-jari. Ini buat apa mas ya, berantakan 4. Nah, ini ada M, ini adalah massa. Di sini ada I, momen inersia. Ya. Hubungannya apa? I itu sama dengan otomatis dengan KMR kuadrat ya. K-nya ini tergantung dari bendanya. Ya, K ini tergantung dari bendanya. Nanti kita buat ulang tabel lagi. Oke. Yang kelima, ini ada lagi massa. Setelah kita massa, ada dengan gaya F. F itu gaya. Gaya itu apa? Gaya itu penyebab gerak translasi. Gaya itu penyebab gerak translasi. Itu gaya. Di benda meningkat itu ada tau. Tau itu bisa gini atau bisa terus gini. Bisa, ya. Itu. Tau ini momen gaya. Momen gaya itu penyebab gerak melingkar. Ya, penyebab gerak melingkar. Ya. Jadi tau sama dengan FR. Nah. Nomor 6 ada kita tadi sudah apa? P ya. P itu adalah momentum di gerak melingkar itu L. Itu momentum sudut. Ya. Dinuliskan apa? Nah, momentum sudut ini mesti identik ya. Itu hubungannya L sama dengan RP, PR juga apa ya? Anda ketahui kalau momentum ya, momentum itu dirumuskan P sama dengan MV. Tapi momentum sudut itu L. Nah, M-nya itu diganti I. Nah, V-nya itu dan omega kan sama rumusnya. Yang nomor 7, energi kinetik rotasi. Ini kita terasa energi kinetik
translasi. Sama, ini ada hubungannya. Bapak, tak sebut EKT ya. EKT, energi kinetik translasi, itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi EK sama dengan setengah I omega. Ini sama ya. Oke ya. Ini istilahnya yang sudah Anda dapatkan ini dari atas. Anda nanti bisa ini saya menggunakan OneNote ini. Sekarang kita akan hubungan ini kamu harus hafal ya. Hubungan ini harus hafal. Sekarang kita akan menghafalkan lagi yang harus hafal adalah yang kemarin tabel. Ya. Taruh Taruhlah. Lama. Sini saja. Kita dengan ini yang kemarin hafal, Anda harus tahu. Oke. Pada ini gambarnya tumpuk ya. Pada di aslinya kita lihat dulu. Nah, tumpuk. Ini kita hapus karena tumpuk. Itu semua. Enggak. Selamat, udah terlambat ya. Ini atasnya nggak bisa kena, nggak apa-apa. Oke. Ini yang kita masukkan, kakak ini kamu harus hafal. Untuk lingkaran tipis dengan radius R, pusat putarannya melalui pusat sumbu ini kan mr kuadrat. Oke. Kalau mr kuadrat berarti di sini k-nya sama dengan 1, gitu loh. Ya, ini jarang dipakai yang ini. Terus kita lanjutkan tadi, I kan rumusnya K mr kuadrat. Terus di silinder padat dengan radius R atau pejal, ini pakai setengah ini. Berarti K ini sama dengan setengah. Ini sama itu.
Selanjutnya ini juga kane setengah. Kita ambil K itu koefisien depan ini. Oke. Bola serba sama dengan radius R itu 2/5. Ya, ini K, ini bola pejal. 2/5. Iya, ini tidak ada bola berungga. Coba. Di sini ada bola berungga. Ya, kurang ini bola berungga ya. Kalau K ini 2/5 itu untuk ini bola pejal. Tapi K sama dengan 2/3 itu kulit bola atau bola berungga ya. Bola berungga atau kulit bola. Ada kulit bola. Ini terus apakan ini? Ini harus kita apakan? Untuk batang ini, kane kalau di tengah itu sama dengan separ 12. Untuk ini kan separ 12 ml kuadrat. Itu aja sampai sini. Ya. Kita telah kenalkan di SM kelas 10 itu momentum. Oke. Apa yang dikatakan sebuah momentum itu? Momentum tadi kecenderungan untuk menghentikan gerak benda. Pada momentum sudut menghentikan gerak benda yang berotasi. Yang menjadi proses yang harus Anda pahami adalah batas di mana momentum sebelum dan sesudah. Yang kita bicarakan di sini ada hukum kekekalan, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum momentum sudut itu kalau momentum linier itu dirumuskan di sini kita tuliskan linier, ini momentum linier. Ini maksudnya tak kelihatan ya, ini hukum momentum linier ya. Itu Anda tahu M1 V1 ditambah apa? M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini untuk hukum momentum linier. Untuk momentum sudut adalah sama rumusnya plek sama. I1 omega 1 plus I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. Gitu ya. Ini harus kita pahami. Ya. Bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu selalu sama. Ya. Kalau Anda harus misalkan sebelum ada kejadian apapun, itu yang dikatakan sebelum momentum. Setelah ada kejadian, ada perubahan, itu adalah sesudah momentum. Oke. Contoh yang sederhana, kita akan bicarakan komedi putar ya. Kalau Anda sering menyebutkan drum malam itu ya. Kalau di pasar malam itu kan sering ada itu. Ya, yang di atasnya ada hewan dan macam-macam, yang naik bisa anak-anak kecil itu. Ya. Dia di situ dia berputar. Berputar, ada orang berada di pinggir. Nah,
pada saat ini berputar, Anda lihat pertama kali ada kemudi putar sedang berputar. Itu yang dikatakan kejadian sebelum momentum. Kamu lihatnya seperti itu. Misalkan lihatnya itu. Terus ada 2 atau 3 orang loncat. Ya 1 orang aja lah, ya gampang. 1 orang loncat dari kemudi putar. Nah, inilah 1 orang itu loncat, inilah batas momentum. Jadi sebelum orang loncat itu adalah sebelum momentum, saat setelah loncat sesudah momentum. Bisa pahami itu? Itu lihat di batasnya. Oke, atau mau dibalik lagi, akan kejadiannya gini. Ada kemudi putar berputar. Kamu lihat seperti itu. Ada orang dari luar langsung loncat masuk ke dalam situ. Dia ikut berputar dengan kemudi putar. Gitu loh. Maka sebelum kamu lihat, sebelum momentumnya saat kemudi itu berputar. Saat orang itu loncat masuk ke dalam, itu sesudah momentum. Gitu loh. Orangnya masuk. Oke. Kalau soal-soal yang berada di sini, itu mungkin bisa dikatakan sebuah gerinda. Ada gerinda berputar itu, terus dijatuhin sebuah plastisin. Ya. Saat plastisin itu belum jatuh, kamu lihatnya kan gerinda itu berputar dulu. Itu berarti sebuah momentum. Saat plastisin nempel ke gerinda, itu sesudah momentum. Gitu loh. Bisa dipahami enggak? Kita berikan contoh gini. Gerinda berputar. Kemudian dimasukkan plastisin pada tepi gerinda. Ya, ini ya, gerinda berputar, kemudian dimasukkan plastisin pada tepi gerinda. Ya, bisa dipahami di sini? Paham nggak? Ya. Nah, di sini yang kita bicarakan sebelum masuk, itu sebelum momentum, gerinda itu sudah berputar. Ya, misalkan gerinda itu I1, kecepatannya omega 1. Ini gerinda. Dengan momen inersia I1, kecepatan sudutnya omega 1. Oke. Ini kita namakan dengan L1. Terus, untuk plastis ini bagaimana? Ayo anakku, Anda melihat plastisin, gerinda berputar, terus dimasukin tanin plastisin. Sebelum momentum, itu plastisinnya bagaimana? Sudah berputar belum? Ayo, plastisin kan belum nempel. Mau ditempelkan, mau dimasukin. Berarti plastisinnya belum masuk ke gerinda, belum jadi satu dengan gerinda. Maka plastisin itu kita namakan omega 2. Ya, aku sulit ini lihat apa? Ya. Omega 2-nya itu sama dengan 0. Apa? Karena belum berputar. Karena belum masuk, karena belum berputar. Bisa dipahami enggak? Jadi selanjutnya sebelum momentum ini, sebelum momentum kan akhirnya apa? I1 omega 1 plus I2 omega 2. Tapi ingat, omega 2-nya ini benda belum berputar. Omega 2 itu 0 gitu loh. Ya.
karena mau masuk gitu. Jadi ini sebenarnya I1 omega 1 dan ini kita bicara sebelum momentum sudut ya. Nah, sekarang sesudah momentum sudut, sesudah momentum, berarti plastisin itu sudah nempel di gerinda. Ya, plastisin sudah nempel ke gerinda. Akhirnya bagaimana? Kecepatannya bagaimana? Sama enggak antara gerinda dan plastisin? Kecepatannya setelah plastisin itu nempel di gerinda. Sama. Sama ya? Di plastisin itu sama. Oke. Berarti setelah momentum itu kan sebetulnya I1 ini omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen, tapi ya omega 1 aksen itu sama dengan omega 2 aksen, maka kita namakan omega aksen saja. Gitu ya. Berarti ini kita tulis kan ini sama kan, ini berarti I1 omega aksen plus I2 omega aksen. Ini kan sama dengan I1 plus I2 kalikan omega aksen, gitu loh. Oke. Ini kita bicarakan, kita potong. Nah. Oke. Oke ya. Jadi hukum kekelematan bagaimana? Penjelasannya itu, ini penjelasannya. Ini kan penjelasan saya potong. Ya, jadi I1 omega 1, I1-nya itu gerinda ya. Ini plus I2 W2. Itu sama dengan I1 plus I2 omega aksen. Tapi ingat, apa? Omega 2-nya itu sama dengan 0 ya. Omega 2-nya sama dengan 0. Ya, ini tolong Anda bisa menyelesaikan untuk soal berikutnya. Jadi Anda tahu, tolong nanti diketahui, ditanya, jawab itu ya. Proses belum dan sudah. Oke? Ada masalah nggak di sini? Di momentum ini? Insya Allah tidak, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan bicarakan energi kinetik ya. Ya, sebelum kita bicarakan ini kita akan kenal ada istilah translasi. Translasi itu apa? Translasi itu gerak lurus. Terus rotasi itu apa? Gerak melingkar. Ya. Istilah-istilah itu. Ada translasi, benda bergerak translasi itu berarti benda bergerak lurus. Benda bergerak rotasi, maaf ini kurang jelas ya, rotasi ini itu berarti dia bergerak melingkar. Ya. Selanjutnya katakan benda itu menggelinding. Apa yang kamu lihat benda yang menggelinding? Itu kayak ban itu loh ya. Ban itu kan menggelinding kan? Ya kan? Bagaimana saat ban itu menggelinding? Saat ban menggelinding itu melakukan dua buah gerakan. Gerakan translasi dan gerakan rotasi kan? Bannya kan berputar. Saat benda ban itu berputar, tapi akhirnya dia bertranslasi. Gitu loh. Itu katakan menggelinding. Jadi menggelinding itu adalah benda
gerak translasi dan rotasi ya. Ini tolong istilah tiga ini dipahami. Translasi, rotasi, menggelinding. Ya. Syarat benda bisa menggelinding, kenapa? Harus punya gaya gesek. Apabila nggak ada gaya gesek, benda itu tidak akan menggelinding. Iya. Nah, ya. Sekarang kita akan bicarakan energi kinetik. Energi kinetik, yang Anda tahu tadi di atas, energi kinetik translasi itu dirumuskan setengah apa? mv kuadrat. Ya, energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau energi potensial, energi karena kedudukan sebuah benda tersebut atau letak benda tersebut, itu yang dikatakan energi potensial. Oke. Energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Oke. Sekarang kalau energi kinetik rotasi, ya, itu rumusnya apa? Setengah I omega kuadrat. Ya, ini rumusnya itu. Ya, berarti itu rumusnya ini. Ya, makanya kita lanjut. Kalau kita hubungkan dengan energi kinetik, bagaimana? Energi kinetik rotasi ini ini kan tetap setengah. I-nya itu kan sama dengan K N R kuadrat. I-nya, dia di atas tadi. I itu setengah km kuadrat. Sedangkan tadi hubungan V itu sama dengan omega R. Jadi kalau omega sama dengan V per R. Ya tak? Maka di sini karena energi kinetik kan setengah M omega kuadrat. Nah, omega ini kita ganti dengan V per R dikuadratkan. Ini akan menghasilkan setengah K N R kuadrat ini V kuadrat per R kuadrat. Ini tanya. Ini coret ini R kuadrat T. Ya. Maka akan jadi apa? Setengah kesalahan. Ini energi kinetik rotasi. Ya, ini ya. Berarti energi kinetik rotasi itu bisa dirumuskan dengan setengah I omega kuadrat atau IKR setengah K mv kuadrat. Hampir sama dengan energi kinetik translasi ya. Nek translasi itu enggak ada K-nya ya, tambah K. Sama ini hasilnya ya. Oke. Sekarang kalau energi kinetik untuk benda menggelinding, ya, energi kinetik benda menggelinding
Itu. Benda menggelinding itu apa tadi? Kita sebut EK saja. Itu benda yang melakukan dua buah gerakan. Jadi ada energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, gitu loh. Ya. Jadi kita pahami di situ. Ya. Berarti energi kinetik translasi itu kan setengah M V kuadrat. Energi kinetik rotasi itu setengah K M V kuadrat. Jadi ini sama dengan setengah, itu kan 1 plus K apa M V kuadrat. Ini energi kinetik saat benda itu menggelinding. Sorry ini. Ya. Itu. Anda tahu? Oke ya. Sekarang kita berikan sebuah contoh. Ya. Di atas itu ada sebuah bola. Bola ini bergerak menggelinding. Oke. Di sini satu benda misalkan ini kita berikan nama di titik A, ya. Benda itu dijatuhkan dari titik A akan menuju ke titik B. Ya. Ya. Masanya diketahui. Ini masanya diketahui M. Kalau di sini nggak ada keterangan apa-apa, sebuah soal di titik A itu tidak diketerangkan sebuah benda menggelinding dari titik A, tidak ada keterangan apapun, itu berarti kecepatan di A itu sama dengan 0. Kalau kecepatan di A itu ada, itu biasanya disebutkan, gitu loh. Ya, biasanya disebutkan. Oh, ini malah ini. Ya udah, kita buat aja ini lingkaran lagi. Ya. Ini sampai di titik B. Ya. Oke. Berapa kecepatan di B? Tinggi ini diketahui. Tinggi ini diketahui. Berarti kan HA-nya itu sama dengan H, nah di sini. HB-nya
karena dihitungkan tanah di dasar, HB-nya itu sama dengan 0. Kita gunakan hukum kekebalan energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Itu sama EP1 ditambah EK1 ditambah EP2 plus EK2. Maaf, kita ganti ABC. Kita pakai ABC, bukan pakai itu. Ya. Kita ganti. Saya pakai ABC. Ini A karena sudah pakai AB. Ini B, ini B. Nah, energi mekanik tadi A itu kan MGHA. Di sini kan kan geraknya ini kan diterangkan benda itu menggelinding. Anda tahu kalau menggelinding langsung setengah 1 plus K. Tapi apa nih MVA kuadrat. Kan bedanya 1. Di sini NGHB. Sini apa? Plus setengah 1 plus K N V kuadrat. Tapi ingat di sini, saat dia berada di atas ini kan VA-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal MGHA. Di HB itu kan HB-nya sama dengan 0, gitu loh. Itu selain ini. Itu kan diketahui hanya. Tapi yang diketahui SC piye? Misalkan diketahui SC. SC yang diketahui, H-nya nggak diketahui. Ya, SC yang diketahui, H-nya nggak diketahui. Biasanya diketahui sudutnya. Mudah tak? Kalau S-nya yang diketahui, H-nya nggak diketahui, biasanya sudutnya jadi diketahui. Anda kan bisa nyari ini, H-nya. Maka trigonometri. Maka berarti H sama dengan apa? S sin theta, gitu ya. Oke? Paham anak-anakku? Paham. Oke. Iya. Gitu ya. Ini sudah tepat jam 8.30. Maka pertemuan pada hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.